Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran berdasarkan profiling peserta didik di SMA Negeri Olahraga Palu. Adapun proses profiling, siswa diminta untuk mengisi lembar observasi yang berisi tentang data pribadi yang harus mereka isi, yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, serta media sosialnya, minat, hobi, gaya belajar, prestasi yang pernah mereka capai, jumlah saudara, serta kegiatan-kegiatan yang mencakup aktivitas harian mereka. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya ini mengadopsi nilai-nilai yang sudah menjadi pedoman di suatu kelompok tertentu secara turun-temurun. Pembelajaran berbasis budaya dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran biologi. Mata pelajaran biologi dinilai cukup efisien dikarenakan biologi sendiri ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam, baik benda hidup maupun benda yang pernah hidup. Jadi, budaya yang ada di sekitar lingkungan peserta didik dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, sehingga peserta didik lebih merasakan kebermanfaatan saat mempelajari suatu konsep biologi tersebut dan secara tidak langsung dapat mendukung potensi kearifan lokal yang ada di sekitarnya guna menunjang pembangunan nasional. Adapun contoh penerapan kearifan lokal dalam pembelajaran biologi adalah konsep lingkungan dan konservasi dengan mempelajari cara masyarakat adat mengelola sumber daya alam yang bijak. Misalnya, salah satu suku yang ada di Sulawesi Tengah itu ada disebut dengan suku adat Ngatatoro. Dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, masyarakat adat Ngatataro selalu berpegang pada tradisi leluhur dan kearifan lokal yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu Toi Petagi yang artinya larangan dan Toi Popalia yang artinya adalah pantangan. Toi Petagi artinya larangan ini seperti tidak diperkenankan membuka hutan secara sembarangan, kemudian dilarang menebang habis pohon yang diketahui mempunyai khasiat obat tradisional dan lain-lain. Kemudian, sedangkan untuk Toi Popalia atau pantangan itu dapat berupa pantangan membuka hutan di mana diketahui ada pohon damar. Larangan menebang kayu diketahui sebagai makanan pokok burung-burung dalam hutan. Jadi, kepercayaan-kepercayaan yang ada di lingkungan sekitar ini dapat dijadikan sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis kearifan lokal atau berbasis budaya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Berdasarkan profiling peserta didik di SMA Negeri Olahraga Tadulako Palu, diperoleh data mengenai gaya belajar peserta didik, di mana 70,56% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, 61,67% peserta didik memiliki gaya belajar auditori, dan 58,67% peserta didik memiliki gaya belajar visual. Berdasarkan data tersebut, kami dapat menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dengan menerapkan diferensiasi proses, produk, dan lingkungan belajar.
Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Setiap kelompok diberikan konten materi dan LKPD yang sama, namun disajikan dalam media yang berbeda-beda. Kelompok dengan gaya belajar visual diberikan media berupa gambar, infografis, dan poster. Kelompok dengan gaya belajar auditori diberikan media berupa video dan podcast. Kelompok dengan gaya belajar kinestetik diberikan media yang dicetak, kemudian ditempel di dinding agar peserta didik dapat belajar sambil bergerak. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan diferensiasi lingkungan belajar pada peserta didik dengan cara mengatur tempat duduk peserta didik per kelompok. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik diberikan tempat pada bagian belakang kelas. Peserta didik dengan gaya belajar visual diberikan tempat duduk pada bagian kiri kelas. Peserta didik dengan gaya belajar auditori diminta untuk memakai headset dan diberikan tempat pada bagian kanan kelas. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik dapat fokus dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Setelah berdiskusi dan mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelas. Hasil diskusi dapat dibuat dalam bentuk media apa saja, sesuai dengan minat peserta didik, misalnya PPT, infografis, video pendek, dan lain-lain sebagainya. Teaching at rank level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan dari peserta didik. Berdasarkan profil peserta didik di Smanor Tadulako menunjukkan minat membaca masih rendah, sehingga perlu dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Penerapan strategi harus berdasarkan prinsip teaching at rank level, yaitu memberi materi bacaan yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik. Karena materi yang terlalu susah akan membuat peserta didik tidak mampu menangkap makna dalam bacaan, sehingga siswa akan malas membaca. Berikut strategi yang bisa dilakukan, yaitu pembiasaan program Bacem Tempe, yaitu membaca, bercerita, menulis, dan menempelkan. Pelaksanaan pembiasaan Bacem Tempe ini dilaksanakan setiap awal pelajaran selama 15 menit. Awal pembiasaan ini, siswa diberi buku-buku yang beragam berupa kumpulan puisi, cerpen, novel, ataupun biografi tokoh, dan pengetahuan umum lainnya. Buku-buku yang diberikan bervariasi agar siswa terpacu untuk tertarik membaca. Buku-buku itu dibagikan sesuai dengan nomor pada punggung buku dan dibagi secara bergiliran, agar setiap siswa selalu mendapatkan buku yang baru setiap pertemuannya. Siswa yang telah menerima buku akan membaca buku itu. Sambil membaca, siswa akan menulis hal-hal yang dirasa penting. Di akhir membaca, siswa diharapkan mengungkapkan kembali atau bercerita tentang apa yang dibacanya. Kemudian hasil tulisan siswa ditempel di papan pajangan kelas. Hal ini bisa dilakukan selama beberapa pertemuan. Pada tahap kedua, masih menggunakan strategi yang sama, hanya pada saat siswa menulis hasil berlagak seperti wartawan, yaitu dengan menerapkan prinsip 5W+1H yang biasa dipakai oleh pekerja media saat menulis berita. Adapun 5W+1H terdiri dari penjabaran apa, mengapa, di mana, siapa, berapa, serta bagaimana. Dengan demikian, siswa akan tergerak untuk tidak hanya sekedar membaca, tetapi siswa juga akan memberi makna atas apa yang dibacanya.
Bukan hanya itu, pada tahap pembiasaan ini juga menitik beratkan pada hasil karya yang dipajang di pajangan siswa, yaitu menuliskan makna atau buah-buah hikmah yang diperoleh selama membaca. Tulisan berbagai makna inilah yang akan dipajang pada papan atau pajangan kelas. Pada tahap ketiga, pembiasaan tahap akhir. Kegiatan literasi di kelas digeser dengan lebih memfokuskan pada mata pelajaran biologi. Di sini buku-buku yang dibagikan dan dibaca adalah buku biologi dari berbagai sumber. Berarti kegiatan pembiasaan yang awalnya penting membaca buku-buku bebas, namun pada tahap ketiga ini sudah difokuskan pada materi-materi biologi. Demikianlah hasil presentasi singkat dari kelompok kami mengenai strategi pembelajaran berdasarkan profiling siswa. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan bagi para pendengarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.